Kamu percaya kan? Kalau kebenaran pasti akan terungkap. Jadi kamu nggak perlu takut. Mel, Gue jealous. Mel, Aku mana aja sih? Kenapa tadi lo nggak datang? Gue hampir aja kalah gara-gara lo, tau gak? Maaf mas, saya tadi nggak bisa datang karena keluarga saya ada yang ketimpa musibah. Saya lagi butuh uang. Dari kemarin saya kesana kesini cari uang, tapi belum dapat mas. Oke. Sekarang lo butuh berapa? Gue transfer sekarang. Tapi besok lo harus datang. Nggak pakai ada alasan lagi ya. Iya mas, saya janji besok saya pasti datang ke persidangan. Ya udah, sebut aja nominalnya. Oke. Ternyata dia nggak bisa datang karena dia punya masalah keluarga. Dan lo lihat aja pangeran, mulai besok lo nggak akan bisa berbuat apa-apa lagi karena kesaksian mereka akan jeblosin lo ke penjara. Kayaknya kamu nggak usah nungguin Tristan. Soalnya barusan aja dia pergi. Sama Mel? Ya. Oke, thanks for your information. Kalau gitu saya pulang aja. Tunggu. Sorry. Jadi si Tristan ngajak kamu makan malam di sini. Iya, tadinya. Cuma karena dia udah pergi ya, semuanya batal. Yaudah, mending kamu pesan makan. Tanggung kan udah sampai sini. Teman tidur saya tadi juga udah pergi. Have a seat. Jangan. Pak Pangeran, ini ada titipan untuk Bapak. Dari siapa, Pak? Dari Putri, Pak. Dia bersikeras nunggu di parkiran bersama teman-teman Bapak. Dan dia memohon untuk anterin titipan ini ke Bapak. Makasih banyak ya, Pak. Sama-sama, Pak. Kamu pasti khawatir banget sama saya, Put. Sampai kamu nekat nunggu di parkiran dan titipin ini semua ke saya.
Gue gak mau tahu. Pokoknya, lo harus datang ke pengadilan. Karena gue udah bayar lo. Oke, sampai ketemu di sana. Pokoknya gimana pun caranya, gue harus bisa jeblosin pangeran ke penjara. Dan setelah ini semua selesai, gue harus ketemu Bu Lisa untuk ngobrolin semuanya. Kamu pikir masalah ini udah selesai, Gak? Enggak ya, Gak? Kamu salah. Kamu akan terus terhubung dan terlibat sama pangeran. Gue cuma pengen tahu, apa maksud Bu Lisa ngomong seperti itu? Pangeran! Putri? Pangeran, aku mau minta izin sama mereka supaya bisa buat aku masuk ke dalam mobil juga Jangan, buat Put. nemenin. Kamu udah melakukan banyak hal untuk saya. Saya tahu kok, semalam kamu di parkiran kan? Kamu nunggu sampai akhirnya kamu mohon ke petugas supaya kamu bisa nitipin sesuatu untuk saya. Dan sekarang kamu udah ada di sini cuma untuk nganterin saya. Kamu gak perlu ngelakuin itu semua, Putri. Tapi aku akan lakuin apa aja buat kamu. Saya tahu kok. Belum berangkat loh. Semalam urusan lo sama si Comel udah selesai. Diselesain gimana maksudnya? Kok lo malah nanya balik? Justru lo yang harus jelasin ke gue. Ya, gue sih dari kemarin so far ngerasa aman-aman aja, fine-fine aja sama Mel. Cuman ya kalau menurut gue Mel kayaknya lagi overload aja soal kerjaan. Makanya dia kebawa moodnya nggak enak. Gue kasih tau lo ya. Mel itu bukan lagi mikirin pekerjaan. Tapi dia tuh mikirin perasaannya. Dia tuh butuh kejelasan dari lo. Mel, lo kenapa? Tan, lo bisa nggak sih udah diem aja? Lo balik sana ke dalam, Maura nungguin lo tuh dalam. Apaan sih lo minta-minta ikut taksi gue tapi datang-datang kayak gini bikin nyebelin lo nggak? Mending sekarang lo pergi deh sana ke kafe bareng Maura. Lo jealous. Kalau lo diem aja, itu artinya lo jealous. Gue gak nyangka ya, ternyata lo diem-diem posesif sama gue. Mel.
jangan nyakitin si Mel. Kasian dia. Haris, tunggu. Lu nggak lagi jatuh cinta sama Mel kan? Waktu yang kami berikan untuk menunggu saksi kedua tinggal 20 menit lagi. Bang Mulyono kemana sih? Harusnya dari tadi dia ada di sini. Kalau sampai dia alasan lagi, semuanya bisa jadi berantakan. Sekarang aman nih. Mas Harga nggak bakal bisa hubungin gue lagi. Pas ditanya-tanya di polsek aja, sebenarnya gue udah ngeri. Gimana jadinya kalau gue nanti ditanya di pengadilan? Gue nggak mau ambil risiko. Gue mau pulang kampung aja. Berdasarkan pasal 162 ayat 1 dan ayat 2 dan juga memperkuat pasal 184 KUHP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan vonis pada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi. Maka dengan ini, kami memutuskan membebaskan Pangeran Alexander dari segala tuntutan hukum. Karena kurangnya 2 alat bukti dari pihak penuntut. Keputusan hakim sudah tidak bisa diganggu-gugat. Dan dengan ini, sidang ditutup.